Shalom adik-adik Junior Church Crown Palace. Jumpa lagi ya di ibadah minggu pagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sukacita di dalam Tuhan kan? Nah, tema minggu ini adalah mengenai bagai Raja Wali. Nah, ada yang pernah melihat burung Raja Wali? Sama Kak Me aja belum pernah melihat. Tapi yang Kak Me tahu bahwa burung Raja Wali itu adalah burung yang kuat, gagah dan pemberani. Nah, di sini adik-adik siapa yang mau jadi seperti burung Raja Wali? Ayo angkat tangan. Oke, yuk. Sekarang kami undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian di bawah kepak sayap. Ayo bangkit berdiri. Nah, adik-adik semua, udah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau sudah siap, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian di bawah kepak sayapmu. Ayo. Ayo yang semangat. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Ayo adik-adik yang semangat yuk. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita nyanyikan satu pujian dulu yuk yang menyatakan Tuhan adalah kekuatanku. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita, penuh sungguh-sungguh, dan penuh mengasihi Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Nah, adik-adik semua, yuk kami ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ikutin kami berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mengagungkan nama Engkau. Hingga pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan setiap dari kebenaran firman Tuhan-Mu. Biarlah Tuhan pakai kami, telinga kami, untuk bisa mendengar setiap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Ada yang kabarnya sedih, tapi tidak boleh lama-lama sedih, harus kembali bergembira. Ada yang kabarnya gembira, juga tidak boleh lupa bahwa kegembiraan juga semuanya terjadi karena seizin Tuhan. Nah, kita bertemu lagi dengan tema Bagai Raja Wali. Adik-adik, dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Adik-adik, Tuhan begitu dahsyat. Dia pencipta yang luar biasa. Bumi, segala isinya itu adalah ciptaan Tuhan, yang semuanya diciptakan untuk kebaikan kita semua. Nah, Tuhan tahu detail apa yang menjadi kebutuhan manusia. Dia tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Bagaimana dengan kuasa Roh Kudus-Nya? Terus Dia memberikan kekuatan untuk kita semua. Kadang kita menyalahkan Tuhan ya. Wah, aku ada masalah. Bagaimana nih aku harus memikirkan sendiri. Aduh, bagaimana nih? Aku bingung sendirian. Aku bingung harus bagaimana. Tapi serahkanlah masalahmu kepada Tuhan. Sepenuhnya, tidak separuh, tapi sepenuhnya, dan nantikan pertolongannya. Alkitab mengatakan bahwa kekuatan baru seumpama Raja Wali akan diberikan kepada kalian yang menantikan Tuhan. Kok seumpama Raja Wali? Bagaimana kalau burung lain Tuhan? Kan ada burung lovebird, ada burung beo, kan lebih cute. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kekuatan baru seumpama Raja Wali. Yaitu tadi, mengapa Raja Wali? Karena Raja Wali adalah burung yang sangat istimewa. Dia mempunyai keistimewaan yang tidak sama dengan burung-burung yang lain. Bahkan tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Alkitab pun mengatakan 32 kali nama burung Raja Wali disebut. Wow, betapa luar biasanya burung Raja Wali. Apa sih keistimewaannya? Yuk kita ikuti tayangan berikut. Simak ya apa saja ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap
Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak Sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Nah, kalian sudah mengerti kan apa keistimewaan Raja Wali? Banyak sekali mengapa Tuhan memilih Raja Wali. Kalian sudah tahu alasannya. Dalam menghadapi badai, dia tidak gentar. Dia masuk ke dalam badai itu dan membentangkan sayapnya, sehingga badai itu mau terbang kemana, dia nggak takut. Karena dia mempunyai suatu semangat, tidak gentar. Dia mempunyai sayap yang kuat, berserah penuh bahwa dia bisa mengatasinya dengan baik. Itulah iman dan kekuatan yang dari Tuhan, keberanian yang luar biasa yang ada dalam Raja Wali. Tuhan menghendaki karakter kita, iman kita kuat dan tidak goyah seperti Raja Wali. Ada masalah, kita tidak malah pergi atau menghindari, tapi ada masalah, kita menghadapi masalah dan meminta pertolongan Tuhan. Karena dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menghadapi masalah dengan luar biasa. Dengan iman kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan, maka 1.000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu tidak akan menimpa kalian. Nah, kehebatan yang kedua, setelah umur 40 tahun, fisiknya, tubuhnya Raja Wali berubah, mengalami transformasi. Wah, tentu menyakitkan. Gimana? Paruhnya jadi melengkung sampai ke dada. Dia nggak bisa makan, nggak bisa mematuk makanannya. Terus kukunya menjadi tumpul. Bulu-bulunya pun menjadi tebal sehingga dia tidak bisa terbang tinggi. Nah, dia harus mencari lereng tebing batu yang tinggi untuk mematuk-matukan paruh supaya paruhnya lepas. Setelah paruhnya lepas, baru paruhnya tumbuh. Kemudian dia juga mulai mematuk-matukkan paruhnya, sudah mulai tumbuh lagi. Besoknya lagi dia berusaha untuk melepas kukunya yang panjang-panjang itu dan sangat tebal. Setelah kukunya copot atau lepas, maka dia pun mulai melepaskan bulunya. Sakit nggak? Sakit sekali. Tapi itulah proses, itulah suatu cara supaya Raja Wali kembali kuat. Walaupun mengalami sakit yang luar biasa. Dari mulai paruhnya yang melengkung, kukunya yang menjadi tumpul, bulunya yang lebat nggak bisa terbang, otomatis dia akan sangat kesakitan karena harus melepas semua tubuh fisiknya yang tidak bisa dibuat apa-apa. Tapi itulah yang terjadi seperti yang dilakukan oleh Raja Wali. Dia melepas semuanya. Nah, adik-adik, sakit nggak? Sakit sekali melepas semuanya itu. Dia mengalami transformasi. Nah, dia akhirnya mendapatkan kuku yang baru, paruh yang baru, bulu yang juga sangat bagus sehingga dia bisa kembali terbang dan kuat setelah melewati masa sakit itu loh. Nah, bagaimana keinginan Tuhan? Tuhan ingin adik-adik meninggalkan kuku yang panjang, itu perbuatan yang tidak bagus, kemudian bulu-bulu yang lebat kita harus tanggalkan. Bisa jadi itu adalah bulu-bulu di mana kita suka menutup tubuh kita dengan kebohongan supaya tidak dimarahi mama. Aku harus bohong daripada aku dimarahi, mending aku bohong. Nah, kita harus meninggalkan itu semua. Terus kemudian kita mungkin mempunyai kebiasaan mencuri, atau kita mungkin mempunyai kebiasaan pemalu atau pemarah. Nah, kita harus menghilangkan sifat-sifat seperti itu.
Lah, bagaimana caranya? Ya kita sungguh-sungguh, mata kita tertuju kepada Yesus. Sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita benar-benar dikuatkan. Seperti yang terjadi, seperti Raja Wali. Dari bulu, paruh, dan tubuhnya yang sangat tidak bisa digunakan untuk apa-apa, berat, tapi dia bisa melepas semua, mematuk-matuk, akhirnya semuanya lepas. Seperti itulah anak-anak Tuhan. Kita harus mematuk-matuk dosa kita supaya lepas, supaya kita tumbuh menjadi manusia yang baru. Kita harus transformasi seperti Raja Wali. Taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka bertobat dari jalan kita yang dulu, fisik kita, kebiasaan kita, karakter kita yang tidak baik harus menjadi baik. Susah nggak? Susah. Sakit nggak? Sakit. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Caranya gimana supaya berhasil? Ya kita harus selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan, mata kita tertuju pada Tuhan, supaya kita diberi kekuatan baru, supaya ada pemulihan, karena orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali. Dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi, Tuhan pasti akan memperbarui kekuatan kita, iman percaya kita kepada Tuhan, maka kesehatan, sakit penyakit, kebutuhan yang kita inginkan, semuanya akan dipenuhi Tuhan dengan luar biasa. Kuncinya ya kita harus transformasi, meninggalkan kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik. Tuhan memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Pagi ini adik-adik sudah beribadah, sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di akhir acara ibadah online ini, ayo Kakak Anita mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Siapkan hati, lipat tangan, dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, pelindungan Tuhan Yesus sempurna atas setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini anak-anak kami diberi kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus akan berbicara lebih dalam kepada anak-anak kami, sehingga firman itu boleh menjadi rema dalam hati anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang kuat, yang perkasa bagi Raja Wali ya Tuhan. Dalam menghadapi apapun Tuhan, anak-anak kami tetap setia di dalam Diko Tuhan. Anak-anak kami selalu taat kepada Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap anak-anak kami. Damai sejahtera, sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak kami. Kami juga menyerahkan buat orang tua anak-anak kami. Berkat-Mu melimpah Tuhan, segala apapun yang dikerjakan usaha orang tua anak-anak kami, yang membuatnya berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala aktivitas anak-anak kami di rumah ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Ini adalah berkat perlindungan dan kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Berkat kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.